Jangan lupa like and subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Malika dan saya Danita di channel Adita Family. Sekarang saya berada di kediamannya Pak Andi Sangkolet. Terima kasih, saya Andi Sangkolet Jogja atau biasa disebut AS Jogja. Salam Rahayu, salam budaya, dan salam sukses selalu. Nah, di sini saya ingin melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang kuis kamatikan dan kuis sepuh dengan Pak Andi. Oke, monggo adik-adikku sekalian. Mumpung saya juga santai, kita santai aja ya, relax, santai aja. Monggo, nah, kita bebas bertanya, monggo silakan bertanya apa yang tanyakan dan saya jawab dengan apa yang saya tahu selama ini, dan saya jawab dengan sejujur-jujurnya insya Allah. Nah, sini saya mau bertanya, kenapa kuis baru itu banyak yang sudah keropos dibandingkan kuis zaman dahulu? Pertanyaannya, kenapa keris baru itu banyak yang udah keropos dibandingkan keris zaman yang dahulu. lama ataupun sepuh zaman dahulu? Iya. Sebetulnya kalau saya bilang itu untuk masalah korupsi ya, saya bilang korupsi itu sebetulnya keris baru atau keris lama itu sama aja, bisa terjadi pengeroposan ataupun korupsi yang berlebih ataupun yang udah parah. Itu kembali lagi ke perawatan sang empunya, bukan empu tapi sang yang punya atau yang perawat. Sebetulnya kuncinya cuma di situ, nggak ada lainnya. Kuncinya di perawatan. Kenapa keris baru banyak temukan keris baru ataupun kamar nom-noman ya, contohnya nom-noman sepuh itu contohnya keris HB7 atau kalau di Surakarta itu PB10. Kenapa banyak yang keropos ya, karena faktor perawatan yang kurang bagus. Dan keris yang lama kenapa utuh sampai saat ini masih ya nggak utuh sih korupsi, tapi condong lebih utuh ya karena perawatan yang baik. Kembali lagi kalau perawatan buruk juga sama-sama keropos. Tuh, kuncinya ada di perawatan. Itu aja. Itu jawaban saya itu. Nah, bagaimana cara merawat keris itu bagaimana? Nah, oke. Bagaimana cara merawat keris? Ya. Itu simpel sebetulnya. Tapi kalau udah terlanjur korupsi, kita sebagai penerus, ya kita cuma meneruskan merawat itu biar nggak terjadi korupsi lagi yang berlebihan. Pertama-tama yang harus kita lakukan, kita lihat keris itu, kita lihat dulu. Contoh ini keris, kita lihat dulu. Korupsinya ada di mana? Misalnya korupsinya ada di sini, misalnya di beberapa titik ya. Jangan sampai korupsi yang udah ada ini bertambah. Biar udah berhenti di situ misalnya. Misalnya di sini ya. Ya. Misalnya di sini. Ini korupsi misalnya keroak ya. Ya udah ini korupsi. Kita fokus di sini jangan sampai bertambah. Gimana caranya nggak bertambah? Kalau ini ada karat, kita hilangkan karatnya. Kita masukkan ke tukang warangan aja. Tapi kita harus benar-benar cari tukang warangan yang benar-benar bisa dan mampu dan mengerti. Jadi yang dimaksud Pak Andi itu warangan itu tuh dicuci po? Oh, beda. Kalau warangan itu ya saya katakan tadi bahannya. Warangan bahannya itu AS2O3 dicampur dengan jeruk nipis atau kadar asam tinggi. Tapi kalau pencucian ataupun pewarangan itu teknik atau proses. Paham ya? Proses, kalau warangan itu bahan. Nah, di situ letaknya. Terus ada lagi jamasan itu bukan mewarangi tapi menjamasi tok. Itu cuma di mandiin dengan air bunga, itu namanya jamasan. Tapi biasanya digabung jamasan sama warangan, mewarangi. Jamasan dimandi dengan bunga dan sajen dulu, baru proses pewarangan. Itu salah satu proses pewarangan seperti itu. Jadi ada jamasan, ada warangan. Bedanya jamasan itu cuma dimandiin kembang dan saji dan macam-macamnya. Kalau pewarangan menggunakan kain tadi
keris 23 ataupun air warangan. Itu. Pak, ini kan keris sudah dibersihkan. Itu kan kelihatan pamornya. Cara membedakan pamor sepuh dan pamor kamardika itu bagaimana? Untuk membedakan pamor keris sepuh dan kemardikan ya. Iya. Sama kelihatan bagus. Tapi ada bedanya sebetulnya. Kalau sampean tak tanyain ini keris kamardikan, ini keris sepuh, pasti sampean bilang sama bagusnya. Iya, sama bagusnya. Nah, tapi kalau dicermati secara detail, kita cermati, itu ada perbedaan yang mencolok. Tapi jangan salah, untuk keris-keris suatu saat ini itu sama, hampir sama, warna sama, degradasi warna sama. Karena untuk keris-keris kamardikan sekarang, apalagi yang halusan yang harganya mahal, itu udah merenut juga empu-empu zaman dulu, walaupun dengan teknik-teknik tempatnya kalah sama empu yang dulu. Tapi kalau untuk keindahannya nggak kalah. Tuh, kalau mau membedakan bisa saya tunjukkan. Membedakan warnanya tuh gimana gitu, yang lebih gampangnya. Gini, karena ini ada sampel keris kamardikan ya. Ini saya sampelkan aja keris sepuh ya, nggak apa ya, sepuh aja ya. Ini gini, ini ya. Di sini. Nah, keris kalau secara paugeran atau hukumnya ataupun pakem itu ada 3 unsur bahan keris: besi, baja, dan bahan pamor. Pamor bisa meteor, bisa niklin untuk saat ini ya. Nah, cara membedakannya gini, pamor putih, ya kan? Pamor itu putih, dari di atas. Terus untuk mengikat antara baja dan pamor itu namanya itu bantalan pamor atau besinya itu hitam. Ini kan hitam ya, tengah hitam ini. Ya. Terus di pinggirnya itu pasti ada keabu-abuan yang enggak kehijau-hijauan. Itu sebagai selorok atau baja asosiasi tajam. Itu yang nggak bisa dibantah ataupun nggak bisa dirubah, karena itu udah pakem paugeran. Dan di sini filosofi jelas. Salah satu dihilangkan, filosofi nggak masuk. Paham ya? Paham. Nah, di keris baru pun ada seperti itu. Udah seperti itu sekarang. Kalau zaman dulu masih kasar, dalam artian cuma bikin dari besi, mungkin dari besi sama pamor. Pamornya niklin ataupun dengan pamor-pamor lain lah. Entah itu aluminium, entah apa, tapi yang jelas kalau zaman dulu masih terlihat banget. Ya sekarang pun banyak masih terlihat yang produk massal kasar-kasar itu kalau di barang ya cuma hitam putih. Kadang nggak ada degradasi sama sekali, misalnya degradasi pun kelihatan banget. Tapi kalau yang lama itu degradasi tampak banget di sini. Kalau dicermati apalagi kena minyak kelihatan banget. Itu yang menjadi patokan ya. Dan itu sekali lagi itu paugeran ataupun hukum tak tertulis di setiap era sebelum dan sesudahnya itu tetap dipakai itu. Karena semua mengandung filosofi yang jelas. Itu. Dan sampai di sini paham nggak? Paham. Nah, saya mau tanya lagi. Ya. Kenapa saya kan dengar desas-desus orang zaman sekarang tuh kalau bedain keris sepuh dan keris kamardikan tuh bilangnya sama gitu loh. Gimana pendapatnya? Gimana? Keris sepuh sama kamardikan tuh kalau kata orang zaman sekarang tuh sama gitu loh. Sama dalam arti? Sama dalam arti warnanya, bentuknya gitu. Ya, kalau warnanya mungkin sama, tapi kalau bentuknya walau bagaimanapun tetap ada, tergantung sih keris baru yang sekarang yang bagus atau enggak, yang perfect atau enggak. Karena kan sekarang muncul keris-keris baru buat apa ya namanya ya, ada yang memang untuk koleksi khusus, tapi ada juga yang untuk nyeniper ataupun untuk membohongi atau membodohi, mencurangi orang-orang yang belum paham. Memang apalagi sekarang keluar tempat keris daur ulang. Daur ulang itu maksudnya gini, misalkan ini keris 5 udah romotan, udah rusak, ditempa lagi, dijadikan keris lagi baru. Nah, itu yang ambigu juga dikatakan keris baru ya enggak, banyak lama
dikatakan lama tapi bikinan baru kan susah kita. Maka dari itu kita harus sering mencari ilmu itu, kita harus terus, jangan sampai berhenti sampai di situ, karena semakin lama teknologi semakin maju, pembuat pembikin keris itu juga lebih cerdas, makanya kita dituntut lebih cerdas juga. Kita harus ngimbangi, apalagi saya sebagai pewarang, saya harus paham, benar-benar paham di setiap waktunya itu mengalami perubahan di mananya itu kita harus cermati. Itu yang paling bagus ya menurut saya sebagai saya seorang pewarang dan penikmat itu. Kenapa kalau keris itu ditempa tuh kelihatan nggak? Maksudnya Ditempa lagi keris sepuh, ditempa keris baru gitu. kalau yang paham tahu, kalau yang belum paham ya nggak tahu, karena halus. Biasanya keris daur ulang itu dibikin memang halus, karena tujuannya apa? Untuk membutakan mata ataupun mengaburkan mata biar itu nggak terlihat itu keris baru. Makanya dengan menyampurkan ataupun menempa keris-keris daur ulang itu, jadi kita harus waspada dari situ. Tapi ngomong-ngomong tentang hal ini, kita ngomong keaslian dan enggaknya ya. Tapi kalau tentang keindahan sama-sama indah. Keris baru pun indah, keris baru banyak juga yang bagus, dan keris baru juga banyak yang mahal. Bahkan keris lama kalah mahal. Ada lagi keris yang notabene keris itu lama sepuh tapi kurang, menurut pemilik atau yang punya itu kurang bagus, terus dibikinlah keris atau diwai. Itu ada lagi, itu diwai ada lagi. Kenapa kok keris bentuknya berbeda-beda, ada yang panjang, kecil, bulat, gepeng gitu? Ya karena manusia dan alam sekitarnya itu juga berbeda-beda gitu. Ada orang tinggi, ada yang pendek, ada yang nyemplung, ada yang kurus. Semuanya itu keris itu secara filosofis semua ada hubungannya dengan kehidupan alam dan sekitarnya, termasuk manusia. Itu sebuah kepastian seorang sang empu membuat keris. Yang paling simpel ya, kenapa keris ini lurus? Hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, diciptakan keris lurus. Itu yang paling simpel. Kalau dijabarkan banyak lagi, banyak penemu ataupun apa ya, kesimpulan lain banyak. Makanya kan untuk membabar keris lurus gini aja dibabar satu hari satu malam nggak habis. Kenapa kok keris warnanya beda-beda, ada yang hitam, ada yang putih? Nah, itu udah tak terangkat tadi. Kalau semua nggak diwarangi pasti putih semua. Tapi terjadinya warna-warni ini karena ada sistem pewarangan. Sebetulnya sistem pewarangan itu di samping untuk perawatan, itu untuk memperindah aja, dilihat indah, terus nggak jelai, dan misalnya pamornya bagus sama bagus, jadi kan indah gitu loh, nggak wingit. Wingitnya ada, tapi condong indahnya itu jadi generasi setelah orang-orang yang masih animisme kuat dengan sekarang udah berubah. Guys, buat satu yang tapi indah ceritanya, berwarna-warni ya, warna-warni itu indah, itu kan? Pak, saya mau tanya, kalau keris itu kan ada pamornya, pamor yang paling bagus itu apa biasanya? Waduh, pamor yang paling bagus itu selera, kembali selera masing-masing. Kalau saya favorit saya paling senang pertama ya pamor dari emas, terus pamor miring, pamor berak sineret, atau kalau saya condong ke kalau yang melumah, teknik tempa melumah itu saya senang yang pamor dan emas. Itu yang paling favorit saya dari dulu awal saya belajar. Kalau pamor miring, yang paling senang saya pamor ron genduru, itu senang banget. Kalau yang tempat adet itu saya senang pamor singkir ataupun adek bongkon ya, apa yang dikatakan itu tejo kinurung, itu juga suka. Kalau ini tuh pamor apa? Kalau ini masuknya was putah, beras putah, tapi agar
Kenapa saya bilang wasutah agar? Wasutah agar itu melebar ataupun membesar. Jadi pada prinsipnya ini wasutah tapi gede-gede gitu. Oh. Ini kalau di sini berdasarkan tebak. Tapi kalau di sini karena udah kandas, udah banyak yang hilang. Dulunya ya mungkin udah korosi habis. Tapi dulunya pasti full seperti ini. Kalau yang buat cewek pamor yang bagus itu apa? Tergantung sampean, misalnya sampean yang mau bermaksud merawat, sampean mau mencari keris untuk apa, tujuan apa, kita harus menyelaraskan loh, menyelaraskan dari sisi esoteriknya, dari sisi apa ya, auranya, dari sisi dapurnya, filosofi dapur, filosofi pamor yang pas menurut yang sampean minta ataupun yang sampean harapkan. Karena pada intinya empu itu membuat keris ya seperti yang diharapkan seorang pemesan. Pak Andi, kalau keris kan ada pamornya, kalau tombak sama pedang itu juga ada pamornya apa? Pamornya itu sama nggak sih? Untuk keris, pedang, tombak itu semua ada pamornya. Bahkan kelengan atau yang kelihatan itu semua itu pakemnya ada pamornya tapi nggak terlihat, memang sengaja dibiarkan. Dan pamornya antara keris, pedang, tombak kalau itu masuk ke sana haji gitu, itu ada semua, sama semua. Dan pamornya pun juga sama di tombak juga ada pamor wasutah, di pedang juga ada wasutah. Contohnya ini Supri wasutah, terus ini wasutah juga, terus yang ini tadi wasutah ya, tadi ada wasutah. Terus ini Banyumili, pedang Banyumili, di keris pun ada Banyumili. Contohnya ini, nah contohnya ini keris Banyumili, ini kan sama Banyumili, ini Banyumili katek ini air mengalir ya, Banyumili ya, karena nggak ada berujung, ujungnya ada itu ujung gunung. Ini sama ini keris, ini pedang, kan sama kan, acek. Walaupun eranya berbeda, atas pamornya berbeda. Itu ada, semua ada. Kalau ini tombak pamornya apa? Ya, ini tombak pamornya tonggak semi ya. Nah, ini tombak tonggak semi. Kalau orang Jawa bilang cepet-cepet karena emang cepet-cepet gini ya. Namanya pamor apa? Pamor cepet. Ya sebetulnya ini wasutah, dan ini sebetulnya banyak pamor di sini. Cuma masuk di lipatan karena lipatannya terlalu banyak dan matang, luluh istilahnya Jawa itu luluh itu menjadi satu. Paham nggak? Luluh menjadi. Jadi ini kalau di zoom di perbesar di mana perlu kelihatan banget. Apalagi kelengan itu kelihatan banget. Dan pakem itu pokoknya semua pakem, keris atau mbak atau pedang yang sepuh itu semua ada 3 unsur bahan itu, besi, baja, dan pamor itu harus ada. Karena itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Karena itu filosofi juga, mau filosofi juga. Nah, bisa kasih contoh filosofi keris yang lebih mudah nggak? Nah ini aja, contohnya ini ya, yang paling mudah ya. Ini keris dapur brojol. Brojol itu rinciannya cuma ada di ini, pejetan. Ya. Ya cuma ini tak. Kalau ini ada di kelalis, di lampu di kelalis itu seperti ini. Ini tadi yang mana ya tadi ya? Lampu ini beda kan? Ini ada di kelalis namanya. Logoan nih kayak alis ini loh. Kali kan nggak ada ini brojol. Nah, saya tak terangkan yang paling simpel aja ya, yang brojol ya. Brojol itu secara filosofi jangan salah, karena kebanyakan orang dulu mengatakan brojol cuma untuk dukun bayi, untuk dukun apa kayak, tapi sebetulnya brojol itu filosofinya itu memperlancar atau mempercepat ataupun yang bersifat tanpa halangan ya. Yang ini memperlancar ya. Terus ditopang dengan dapur brojol, memperlancar ditopang dengan pamor Banyumili atau ilining lareh.
bahasa Jawanya, tapi ini karena bagus terus ini waris Banyumili. Banyumili itu bisa diartikan rezeki yang mengalir, karena air bersifat dingin. Dingin itu juga bisa dikategorikan sebagai apa namanya, kerezekian, terus namanya apa, katenterman itu. Jadi secara keseluruhan Banyumili mengalir, rezeki mengalir ditopang dengan dapur brojol memperlancar. Jadi rezeki yang mengalir dan sangat lancar, kan seperti itu. Misalnya rezeki itu biar mengalir seperti air dan lancar seperti dapur brojol. Brojol itu kan brojol lancar, bukan ini untuk guru bayi, bukan ya, ini untuk semua, untuk keseluruhan semua. Misalnya rezeki yang tentrema dan yang lain-lain, biar memperlancar, tidak ada halangan menabrak arah-arah yang ada ini. Seperti itu ya. Masih ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih Pak Andi atas waktunya, diperbolehkan belajar di sini. Lain waktu saya akan datang lagi ke sini untuk mempertanyakan apa yang belum saya ketahui. Oke, sama-sama. Buat adik-adik itu semua ya, saya harap jangan kapok malah, dan terus berjuang, terus cari terus ini di Kris itu, karena banyak sekali yang mungkin sampai belum tahu. Saya yakin masih banyak, hampir 99% sampai belum tahu. Tanyakan aja ke sini, saya jawab semampu saya. Pokoknya intinya saya open 24 jam untuk menerangkan hal semacam atau di bidang tosanasi khususnya. Monggo silakan. Gitu ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel Adeba Family. dan jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya di channel kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.